Ya pemirsa, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan publik 16,5% dalam simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres yang dilakukan lembaga survei SMRC. Hasil Anies Muhaimin itu pun kalah telak dibandingkan perolehan pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil yang mendapat dukungan publik sebesar 35,4%. Dalam survei terbarunya, SMRC melakukan simulasi 3 pasangan kandidat calon presiden dan wakil presiden, yaitu Anies Muhaimin, Prabowo Erick Thohir, dan Ganjar Ridwan Kamil. Hasilnya, pasangan Ganjar Ridwan Kamil pun unggul telak dengan perolehan 35,4%, disusul Prabowo Erick di urutan kedua dengan 31,7%. Sementara pasangan Anies Muhaimin yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal Capres-Cawapres hanya memperoleh 16,5%. Pendiri SMRC Saiful Mujani menjelaskan, deklarasi Anies Caimin pada 2 September lalu belum berdampak pada peningkatan pasangan yang diusung koalisi perubahan itu. Pemirsa, deklarasi yang telah lebih dulu dilakukan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nyatanya tidak mampu mendokrak elektabilitas pasangan yang diusung koalisi perubahan. Dalam survei terbaru yang dirilis SMRC, pasangan Anies Caimin hanya memperoleh dukungan publik 16,5%. Hasil itu kalah telak dibandingkan simulasi pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil yang memperoleh dukungan sebesar 35,4%. Lantas apa yang membuat Ganjar Pranowo Ridwan Kamil jauh lebih unggul dibandingkan pasangan Anies Caimin? Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan peneliti SMRC Saidiman Ahmad serta Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Fani. Baik. Mas Saidiman, mungkin monggo bisa dielaborasi lebih lanjut begitu terkait dengan hasil survei terakhir SMRC yang menunjukkan ada perbedaan yang cukup signifikan, cukup jauh begitu terkait dengan elektabilitas Pak Ganjar, Kang Ridwan atau Kang Emil dengan Pak Anies Caimin? Ya, kita memang melakukan survei. Survei ini adalah survei terbaru yang kami lakukan dan itu dilakukan setelah deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada 2 September 2023. Dan kita mulai melakukan survei tanggal 5 September. Jadi ya beberapa hari setelah itu kita langsung turun lapangan. Tapi survei kita yang kita lakukan sekarang ini adalah survei telepon. Ini menjangkau 80% populasi Indonesia. Dan kami merasa bahwa survei ini penting. Kenapa penting? Karena yang kita jangkau adalah mereka yang punya akses pada informasi. Jadi dugaan kami bahwa mereka yang terpapas atau terekspos dengan berita mengenai deklarasi itu adalah mereka yang punya akses pada informasi atau setidaknya memiliki telepon. Karena itu survei ini menjadi penting. Dan kami menemukan bahwa yang bisa kami simpulkan adalah bahwa deklarasi itu belum terlihat dampak positifnya ya bagi kemajuan dukungan pada Anies Baswedan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan survei tatap muka yang kami lakukan sebelumnya di awal Agustus, kami menemukan bahwa dukungan pada Anies Baswedan ketika itu individual itu sekitar 20-an%. Lalu sekarang ketika berpasangan dengan Muhaimin Iskandar 16,5%. Jadi kalau kita lihat jaraknya sebenarnya masih di dalam margin of error ya, tidak lebih dari 6%. Jadi margin of error dari survei terakhir kita 2,9%. Jadi ya sekitar 6% baru dikatakan signifikan. Jadi kami menemukan bahwa setidaknya ini tidak berpengaruh. Yang bisa kami pastikan bahwa deklarasi Anies Muhaimin itu belum meningkatkan suara Anies, suara publik pada Anies Baswedan. Itu yang kami temukan. Dan kalau kemudian pertanyaannya kenapa jaraknya masih signifikan dengan Ganjar Pranowo, kami melakukan simulasi sebenarnya untuk mengukur apakah ada efek pada deklarasi itu, maka kami melakukan simulasi pasangan. Kami memasangkan antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Tentu saja kami coba melihat yang berkembang di masyarakat belakangan ini. Salah satu yang disebut-sebut yang kemungkinan menjadi cawapres Ganjar Pranowo ada nama Ridwan Kamil ya, selain sejumlah nama yang lain seperti Mahfud MD dan lain-lain. Tapi kami coba mengambil satu saja, Ridwan Kamil.
Kemudian pada Prabowo Subianto kami melihat Erick Thohir mungkin cukup potensial karena Erick Thohir ini sudah diusung oleh PAN. PAN adalah pendukung Pak Prabowo sekarang. Lalu kami mencoba melakukan simulasi dan kemudian kita melihat hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah pasca deklarasi itu beberapa hari setelah deklarasi kita belum melihat ada peningkatan suara pada Anies Mohaimin. Kalau kita lihat pada dukungan partai, kami juga menemukan bahwa sudah mulai keluar masa pemilih Partai Demokrat dari Anies Baswedan. Kami menemukan ya sekitar 22% saja dari masa pendukung Partai Demokrat yang masih bertahan mendukung Anies. Selebihnya itu sudah terbagi pada Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kami menemukan itu. Kemudian temuan yang lain adalah bahwa ternyata masa pendukung PKB belum masuk sebenarnya secara maksimal pada pasangan ini. Sehingga kami menemukan bahwa ada dua partai sekarang yang menjadi pendukung utama dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yaitu Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung dan Partai Keadilan Sejahtera. Oke, menarik. Apalagi kalau misalnya kita mengetahui bahwa Ridwan Kamil adalah salah satu begitu yang dapat pantun dari Pak Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Tapi memang ada beberapa concern begitu. Ini pertanyaan akan saya alamatkan untuk Bang Yusuf. Dengan masuknya begitu nama Kang Emil sebagai salah satu calon untuk calon yang cukup potensial begitu kalau berdasarkan hasil survei SMRC mendampingi Pak Ganjar, elektabilitasnya paling tinggi dibandingkan pasangan baca pres dan juga bacawa pres lainnya begitu. Tapi kebetulan yang mengusung adalah Partai Golkar begitu, Bang Yusuf. Kemungkinan untuk menjajaki komunikasi ada nggak dari partai atau dari koalisi berkelanjutan dengan ini? Ya kan kalau Ganjar memang sudah disebut-sebut ya dan dinominasikan. Tapi lagi-lagi saya lihat survei ini ya, khusus untuk Ganjar dan Pak Prabowo ketika dipasangkan dengan Ridwan Kamil, Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir, saya melihat justru cawapresnya tidak berpengaruh terlalu besar terhadap elektabilitas pasangan calon presiden itu. Karena survei sebelumnya yang tidak ada wakil dipasangkan, pada Ganjar dan pada Prabowo, ya bedanya segitu juga 3%, 4%, 2,5%. Nah jadi ini memang menarik ya. Jadi menurut saya, catatan saya khususnya kami di Perindo yang pendukung Ganjar itu artinya bahwa signifikansi untuk menentukan cawapres dengan secepatnya juga tidak terlalu signifikan juga untuk mendongkrak suara ya. Jadi memang ditimbang lagi karena harapannya kita kalau milik Ridwan Kamil keunggulannya dia adalah mantan gubernur representasi dari provinsi yang pemilihnya paling besar 35 juta sendiri ya. Kita berharap ada sokongan suara yang sangat besar dari sana, tapi ternyata tidak juga ketika dipasangkan itu matematikanya tidak otomatis 1+1 2 gitu ya. Jadi saya kira itu ini pandangan saya apa nih? Oke. Tapi sekalian saya minta begitu pendapatnya berhubung karena pantunnya juga baru saja dikeluarkan oleh Pak Hasto. Buat Kang Emil, kemudian Pak Mahfud MD, kemudian juga untuk Pak Sandiaga Uno. Tanggapan dari Bang Yusuf seperti apa? Ya saya selalu bilang bahwa kontestasi ini biasanya akan menyajikan kejutan-kejutan yang tidak terduga ya. Siapa tahu terulang kejutan zaman Pak Jokowi ya, Pak Mahfud yang dinominasikan sudah disiapin baju tapi di ujung kemudian Pak Maruf Amin kan. Nah, siapa tahu juga ini nanti kita nggak tahu ada pantun ke Pak Emil, ada pantun ke Pak Mahfud MD, kemudian P3 sudah tidak sabar juga menyodorkan Sandiaga Uno, tapi tiba kayak Akil Sirot misalnya yang terpilih kan bisa juga. Jadi ya kita tunggu ini karena memang pasar NU lagi-lagi dalam kontestasi ini menjadi pertimbangan yang sedang dihitung oleh partai-partai koalisi dalam kontestasi pencapresan ini, Mbak Fani. Baik. Mas Saidiman, akan ada kemungkinankah begitu atau memang sudah dilaksanakan oleh SMRC terkait dengan utak-atik gitu posisi dari bacawa pres yang A, B, C, D gitu, terutama kalau untuk Pak Ganjar Pranowo, 3 nama yang kebetulan saat ini dikasih kode-kode keras begitu, kode-kode lebih keras dibanding nama-nama lainnya?
untuk ditanyakan ke responden? Iya, kita pernah melakukan. Ya, kita pernah melakukan survei tentang itu, termasuk dengan memasangkan ya. Kita pernah tanya secara langsung siapa di antara nama-nama yang muncul ini yang paling pas untuk mendampingi Ganjar Pranowo misalnya. Memang ada sejumlah nama yang cukup di atas, cukup populer menurut publik. Ya, di antaranya 3 nama yang sekarang disebut-sebut ini. Kemudian, tapi ketika kita pasangkan betul tadi tadi analisa dari Bang Yusuf Lakaseng yang mengatakan bahwa ternyata ketika dipasangkan ini sebenarnya tidak mengubah secara signifikan para calon presiden itu. Suara Ganjar Pranowo sekitar 35% itu sama dengan persis, ya mirip sekali dengan hasil survei kita yang kita tanyakan kepada para responden individual capres. Demikian pula dengan Pak Prabowo Subianto. Anies Baswedan memang secara absolut agak turun angkanya, tetapi sebenarnya juga masih di dalam batas margin of error, turun dari sekitar 20% menjadi 16,5%. Tapi secara umum, bacawa pres ini kita belum melihat ya bisa mendongkrak suara para capres ini secara signifikan. Tetapi saya kira saya memberi catatan bahwa menarik kita melihat ada 3 nama sekarang yang disebut-sebut potensial untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ini semuanya sebenarnya ada semacam pola. Ketiga-tiganya ini ketiga-tiganya bukan elit utama partai politik. Iya. Pak Sandiaga Uno memang bergabung dengan P3, tapi kan dia baru masuk ke sana dan dia bukan ketua partai. Pak Mahfud MD bahkan tidak, ya bukan kader partai manapun. Pak Ridwan Kamil juga sebenarnya seorang profesional, dia sudah masuk Golkar, tetapi dia bukan ketua partai lah katakanlah demikian. Dia bukan elit utama partai. Jadi saya kira pertimbangan di luar partai itu saya kira menarik untuk kita lihat bagaimana koalisi pendukung Ganjar Pranowo memunculkan nama yang bukan elit utama partai politik. Ini agak berbeda misalnya dengan koalisi yang lain. Dengan Anies Baswedan misalnya itu secara sengaja mengambil ketua partai karena memang membutuhkan partai pendukung untuk Nasdem misalnya. Saya kira di koalisi Prabowo juga akan muncul pertimbangan utama untuk memilih itu kemungkinan adalah ketua-ketua partai karena memang mereka membutuhkan membutuhkan partai lain untuk menggenapi persyaratan untuk mengajukan calon presiden. Sementara pada koalisi Ganjar itu kebutuhan itu tidak ada. Ini yang kemudian memungkinkan koalisi pendukung Ganjar ini mengambil misalnya mempertimbangkan aspek lain dibanding dukungan partai. Aspek lain itu yang saya sebut ya misalnya aspek profesionalitas, aspek representasi dari kelompok masyarakat. Ridwan Kamil mungkin merepresentasikan masyarakat Jawa Barat, Mahfud MD mungkin merepresentasikan katakanlah selain ia profesional juga merepresentasikan masyarakat Jawa Timur atau masyarakat Nahdlatul Ulama. Tetapi saya kira ini menjadi menarik, itu artinya di koalisi ini masih memungkinkan calon-calon lain yang bukan elit utama partai yang mungkin saja muncul karena pertimbangan itu. Profesionalitas mewakili satu segmen pemilih tertentu. Katakanlah nama-nama lain di luar ini yang profesional, ada juga Yeni Wahid misalnya, ada Khofifah, ada mungkin Tuan Guru Bajang misalnya, dia juga mewakili satu wilayah dan satu komunitas tertentu. Jadi ini yang menarik saya lihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini membuka kemungkinan bagi para profesional, mereka yang bukan elit utama partai. Tapi elektabilitasnya apakah juga tidak akan berbeda? Ya, maksudnya tidak akan ada perbedaan yang signifikan begitu, hampir sama, masih bisa menjanjikan gitu nilai elektoralnya, Mas Aidiman? Ya, setidaknya yang kita lihat dari nama-nama tokoh yang selama ini beredar, termasuk yang saya sebutkan tadi, juga termasuk dengan para tokoh NU, katakanlah misalnya Kiai Said Agil Siraj, Yahya Khalil Stakuf, itu juga sebenarnya pernah kita survei simulasikan. Semuanya tidak ada yang benar-benar bisa mendongkrak, menaikkan suara capres secara signifikan. Tetapi yang menarik dari semua nama itu setidaknya tidak ada yang menurunkan suaranya. Jadi yang berbahaya itu adalah ketika dipasangkan kemudian justru suara pendukung capres ini turun. Nah, kita lihat sejauh ini tidak ada. Ada pernah ya dulu satu tokoh yang tampaknya menurunkan suara, tapi umumnya itu tidak menurunkan suara dari capresnya. Oke, baik. Bang Yusuf,
Sebenarnya sih kalau misalnya mau mengatakan apakah kondisi ini menurut Bang Yusuf dan juga Partai Perindo khususnya berada dalam koalisi berkelanjutan ini di atas angin, saya nggak tahu ya. Walaupun saya tetap harus memberikan atau maksudnya kita harus tetap berada pada mindset jangan jumawa begitu. Tapi kalau katanya Mas Saidiman tadi gitu, siapapun nanti yang akan dipilih untuk mendampingi Pak Ganjar ini sama-sama akan memberikan keuntungan begitu di mata calon pemilih. Kira-kira yang jadi pertimbangan ini apa? Kalau dari kubu koalisi berkelanjutan dan kapan sebenarnya ini akan ditentukan gitu atau diumumkan? Ya soal pengumuman itu kan soal timing aja ya. Pasti akan diumumkan sebelum pendaftaran ya. Jadi kalau pendaftarannya 10 Oktober misalnya jadi dimajukan berarti mungkin tanggal 9 akan 9 Oktober sore gitu. Ya itu. Tapi tadi itu ya dari survei ini kan memperlihatkan bahwa siapapun pasangan cawapres yang dipasangkan kepada capres ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas. Ya. Jadi terus apa yang mau kita cari dari cawapres ini? Nah, menurut saya adalah yang kita cari kalau elektabilitas juga tidak bertambah, ya tadi itu paling tidak ada penguatan citra. Ya. Misalnya Ganjar nih. Kalau dari sisi penguatan citra positif, mungkin menurut saya dia lebih cocok dengan Mahfud MD ya, karena Mahfud MD seorang menteri pendekar hukum, orang senang dengan dia karena berani, orangnya bersih, berintegritas. Ganjar juga adalah seorang pemimpin yang bersih, anti sogok gitu. Jadi itu mungkin akan lebih disukai ya, akan lebih membuat citra Ganjar justru akan menguat untuk menjadi harapan publik di masa depan. Nah, begitu juga kalau kita lihat Pak Prabowo dengan Erick Thohir tidak menambah juga. Jadi mungkin menurut saya Pak Erick Thohir barangkali mungkin cocoknya jadi ketua umum PSSI aja ya, karena itu kan lebih bermanfaat bagi sepak bola kita. Mungkin masyarakat kita nggak pengen Pak Erick Thohir itu meninggalkan gelanggang PSSI yang dia uruskan udah bagus ini. Nanti kalau dia pergi siapa lagi ngurus PSSI? Mungkin ya. Itu asumsi saya, bisa benar bisa enggak. Tapi survei sudah membuktikan walaupun secara personal ketika disurvei terpisah figur-figur cawapres, Erick selalu 3 besar. Tapi ketika dipasangkan juga nggak menambah gitu ya. Jadi di situ nih. Bagi saya ya, kita yang pendukung Ganjar ini justru mempermudah ya Ganjar, partai-partai koalisi untuk menentukan siapa pendamping Ganjar. Jadi nggak perlu khawatir. Asal tadi itu jangan sampai mendegradasi elektabilitas, tokohnya citranya buruk. Dan menurut saya sih Caimin dan Anies ini kenapa nggak naik-naik bahkan turun ya? Kalau survei-survei sebelumnya kan Anies itu di 20%, 22%, ini 16%. Jadi menurut saya sih publik ya belum siuman dari rasa shock gitu. Mereka kaget kok bisa ini pasangan ini berpasangan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Akhirnya apa kemudian untuk membenarkan pasangan ini berpasangan jadinya supernatural alasannya. Yang kita nggak tahu sejauh mana kebenarannya gitu, karena itu gaib gitu ya. Jadi karena itu ada kata Pak Kiai ini, Pak Kiai itu, jadi susah ditakar secara ilmiah. Nah itu jadi problem tersendiri. Tapi prasangka baiknya ya mungkin karena ini survei 2 hari setelah deklarasi, barangkali mungkin belum cukup waktu. Tapi ya kita lihat aja ya. Mungkin menurut saya survei akan bisa kita lihat betul-betul hasilnya. Bisa jadi pegangan itu ketika masing-masing ini sudah mengumumkan pasangan cawapresnya masing-masing ya. Dan siapa yang betul-betul akan mendaftar ke KPU akan kelihatan mengkristal di situ elektabilitas dukungan pada masing-masing calon. Jadi Mas Saidiman akan standby lagi begitu ya untuk bisa memapping seperti apa pilihan atau mungkin animo dari calon pemilih setelah penetapan baca pres dan juga baca wapres di KPU mendatang. Baik. Terima kasih Mas Saidiman dan juga Bang Yusuf atas kehadirannya dan juga insight-nya dalam Mesindo Prime malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat malam.